Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan final project yang kami buat, yaitu data warehouse apotek kimia prima. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok A, yaitu 1. Muhammad Katama Insani dengan NIM 2001553013. Lalu ada Jatmiko Tejo dengan NIM 2001553005. Lalu ada saya sendiri, Arneta Safira Rosi dengan NIM 2001553004. Lalu ada Sabila Dewanti yang berNIM 2001553014. Dalam hal ini membahas tentang konsep data warehouse yang menggunakan studi kasus apotek kimia prima. Bisnis skenario dari kasus kami yaitu dampak data warehouse untuk strategi pengambilan keputusan dan pendekatan yang kita gunakan untuk membuat cube analisis. Selanjutnya, latar belakang dari Apotek Prima ini merupakan perusahaan yang menjual berbagai macam obat-obatan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam kesehatan. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya, mengapa data warehouse? Karena data warehouse memiliki kemampuan untuk melihat tren lampau atau tren historis untuk diterapkannya di masa yang akan datang. Business need dalam proyek kali ini yaitu membantu pimpinan untuk melakukan pengambilan keputusan dan untuk menentukan reports. Selanjutnya adalah dimensi tabel. Kali ini dimensi tabel di sini ada dimensi pelanggan yang terdiri dari pelanggan ID, pelanggan nama, pelanggan, jenis kelamin pelanggan. Lalu di sini ada dimensi obat yang terdiri dari obat ID, obat nama, obat satuan. Lalu ada dimensi petugas, yaitu petugas ID, petugas nama, petugas jenis kelamin, petugas tanggal lahir, dan cabang ID. Lalu di sini ada dimensi cabang yaitu terdiri dari cabang ID, cabang nama, lokasi ID. Lalu ada fact penjualan terdiri dari obat ID, cabang ID, petugas ID, waktu ID, pelanggan ID, quantity, harga, total. Lalu di sini ada dimensi waktu yang terdiri dari waktu ID, waktu tanggal, waktu minggu, waktu bulan, dan waktu tahun. Lalu di sini ada dimensi cabang yang terdiri dari cabang ID, cabang nama, dan lokasi ID. Lalu dimensi lokasi terdiri dari lokasi ID, lokasi alamat, lokasi kota, dan lokasi provinsi. Untuk laporan yang kami buat yaitu 1. Laporan penjualan obat harian pada setiap cabang, 2. Laporan bulanan atau tahunan penjualan obat pada setiap cabang, 3. Informasi penjualan obat terlaris pada bulan atau tahun tertentu, dan 4. Total pendapatan sesuai dengan wilayah cabang masing-masing. Physical data obat yaitu terdiri dari obat ID, yaitu nomor-nomor obat, lalu obat nama-nama obat yang ada di Apotek Kimia Prima, dan obat satuan, lalu obat harga. Physical data pelanggan yaitu terdiri dari pelanggan ID, pelanggan nama, yaitu nama-nama pelanggan, lalu ada pelanggan jika yaitu jenis kelamin pelanggan. Physical data cabang terdiri dari cabang ID, cabang nama, dan lokasi ID. Apotek Kimia Prima terdiri dari 3 cabang yaitu Apotek Kimia Prima Semarang, Apotek Kimia Prima Demak, dan Apotek Kimia Prima Kudus. Selanjutnya physical data petugas yaitu terdiri dari petugas ID,
petugas nama, petugas JK, petugas tanggal lahir, dan cabang ID. Fisikal data waktu terdiri dari waktu ID, waktu tanggal, waktu minggu, waktu bulan, dan waktu tahun. Fisikal data lokasi yaitu ada lokasi ID, lokasi alamat, lokasi. Fisikal data fact table yaitu terdiri dari obat ID, cabang ID, petugas ID, waktu ID, pelanggan ID, kuantiti, dan harga. Saya Jatin Fatih Hidayat akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu Data Warehouse Apotek Kimia Prima. Di sini saya akan menjelaskan tentang big datanya, yang terdiri dari beberapa tabel dimensi. Yang pertama yaitu di sini ada dimensi pelanggan yang terdiri dari 3 atribut, yaitu pelanggan ID, pelanggan nama, dan pelanggan jenis kelamin. Misal ada pelanggan ID 001, namanya Tirta Dabuke, jenis kelamin laki-laki. Dimensi pelanggan di sini terdiri dari 50 record. Selanjutnya yaitu ada dimensi obat yang terdiri dari 4 atribut, ada obat ID, obat nama, obat satuan, dan obat harga. Semisal ada obat 001, nama obatnya Ventolin, obat satuannya BCS, dan harganya 165.251. Dimensi obat terdiri dari 25 record. Terus selanjutnya yaitu tabel dimensi cabang. Di sini dimensi cabang terdiri dari 3 atribut, ada cabang ID, cabang nama, dan forward key yaitu lokasi ID. Misal ada cabang 001, nama cabangnya Apotek Kimia Prima Semarang, lokasinya 001. Selanjutnya yaitu tabel dimensi lokasi. Di sini tabel dimensi lokasi merupakan subdimensi dari tabel dimensi cabang. Tabel dimensi lokasi terdiri dari 4 atribut, yaitu lokasi ID, lokasi alamat, lokasi kota, dan lokasi provinsi. Semisal ada lokasi 01, lokasi alamatnya Semarang, lokasi kotanya Semarang, dan lokasi provinsinya Jawa Tengah. Di sini tabel dimensi lokasi terdiri dari 5 record. Selanjutnya yaitu dimensi petugas. Dimensi petugas terdiri dari 5 atribut, yaitu petugas ID, petugas nama, petugas jenis kelamin, petugas tanggal lahir, dan forward key, yaitu cabang ID. Misal ada petugas 001, namanya Aditya Permadi, petugas jenis kelaminnya laki-laki, dan tanggal lahirnya 24 Februari 1998, dan bertugas di cabang ID 1. Selanjutnya yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu di sini terdiri dari 5 atribut, yaitu waktu ID, waktu tanggal, waktu minggu, waktu bulan, dan waktu tahun. Di sini terdiri dari 182 record sampai dari bulan Januari sampai bulan ke-7 2021. Dari ke-6 tabel tadi terbentuk sebuah tabel penjualan yang terdiri dari atribut obat ID, cabang ID, petugas ID, waktu ID, pelanggan ID, dan terdiri dari 3 measure, yaitu quantity, harga, dan total. Di sini datanya dibuat secara otomatis menggunakan aplikasi Laravel dan terdiri dari sekitar 19.888 record. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Muhammad Hatama Insani. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Muhammad Hatama Insani. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Tableau untuk data warehouse Apotek Kimia Prima. Dan bisa dilihat di sini ada data source. Data source-nya meliputi fact penjualan untuk fact table-nya, lalu ada dimensi tabel, 6 dimensi tabel, cabang, obat, pelanggan, petugas, waktu, dan lokasi. Nantinya yang bisa dibuat untuk laporan di tabelnya. Lalu di sini kita sudah ada beberapa laporan yang sudah disiapkan. Ini ada laporan harian. Ini di sini contoh laporan hariannya. Jadi pihak manajemen bisa melihat per cabang dan per tanggal obatnya itu terjual
sebanyak berapa totalnya. Lalu ada laporan bulanan, setiap bulan ada total keseluruhan penjualan berapa, nanti semua tercatat di situ, per cabangnya juga. Lalu ada penjualan obat terlaris. Ini seluruh obat dari cabang pada bulan-bulan tertentu, nanti bisa dicek obat apa saja yang paling banyak terjual, seperti itu. Lalu nanti juga ada bagan map. Bagan map ini nanti bisa dilihat seperti map, lalu ada lokasi cabangnya. Di sini kita beri 3 lokasi di Kota Semarang, lalu ada di Demak, dan juga ada di Kudus. Di sini nanti bisa terlihat tahun berapa total profitnya atau laba, itu nanti bisa terlihat di bagan map seperti ini. Dan kita juga sudah persiapkan untuk dashboardnya. Di pihak manajemen bisa melihat langsung seluruh laporan bulanan obatnya. Jadi ada laporan penjualan obat per harian per cabang, lalu ada penjualan obat terlaris, seperti itu. Di sini datanya sudah kita pilih dari Excel yang sudah kita siapkan kemarin. Mungkin kira-kira seperti itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Selamat malam.